kita masuk materi pertama terkait dengan investasi. Dan sebelum saya masuk ke penjelasan terkait dengan investasi, ada yang bisa menjelaskan apa itu investasi? Ya, ada lagi? Jadi investasi juga memang sering disebut juga dengan penanaman modal. Nah, investasi adalah suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Jadi istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Atau terkadang disebut investasi adalah sebagai penanaman modal. Jadi investasi bisa dikatakan bahwa ketika kita berinvestasi tidak langsung mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan yang kita harapkan pada saat itu juga, pada saat kita berinvestasi. Nah, itu. Kemudian kita masuk pengertian investasi menurut para ahli. Nah, yang pertama ada Sarwono Sukirno yang memberikan pengertian terkait dengan investasi itu sendiri, bahwa investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa. Jadi kalau kita telah atau kita analisis terkait dengan pengertian daripada investasi menurut Sarwono Sukirno ini, bahwasanya investasi yang dianggap atau yang disebut oleh Sarwono Sukirno adalah merupakan suatu bentuk pengeluaran yang dikeluarkan oleh seseorang atau perusahaan di dalam menambah atau baik menambah dalam hal jumlah daripada mesin-mesin yang tadinya misalnya hanya 5, kemudian bertambah menjadi 10, itu bisa lagi menghasilkan lebih besar atau lebih banyak penghasilannya. Atau misalnya kalau menghasilkan 5 mesin atau mesin 5 itu menghasilkan misalnya di awal taruhlah 1 ton misalnya, atau satu dos, 1000 dos misalnya kalau cerita dos. Tetapi ketika misalnya ada tambahan mesin, berarti itu berlipat 2 kali lipatnya. Nah, di saat itu memang betul belum bisa mendapatkan keuntungan yang diharapkan, tetapi nanti akan berjalan sekitar 1 tahun ke depan baru kita dapatkan hasilnya. Nah, selain itu juga ada juga yang berkaitan dengan membeli atau mempersiapkan bahan mentah. Bahan mentah ya, perusahaan-perusahaan yang memproduksi misalnya dari bahan mentah, ya tentu dia ketika melihat melihat situasi dan keadaan pada saat itu harga murah, berarti dia bisa membeli atau lebih banyak untuk persiapan di masa akan datang. Inilah menurut Sarwono Sukirno. Karena kalau misalnya kita membeli bahan mentah, sudah pasti dia bisa menguasai atau bisa menentukan pasar di kemudian hari. Menentukan pasar dalam artian bahwa dia bisa memainkan harga. Nah, contoh lain yang pernah kita sering dengar atau yang pernah kita rasakan waktu banyaknya orang yang butuh yang namanya minyak goreng. Bisa jadi pada saat itu banyak pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang membeli bahan mentah berupa kelapa sawit, kemudian dia simpan. Sehingga pada saat kita butuhnya untuk minyak tidak ada. Nah, di saat banyak orang butuh, prinsip ekonomi adalah ketika lebih banyak orang yang membutuhkan atau banyak permintaan, maka harga akan naik. Demikian sebaliknya, ketika produksi besar-besaran banyak, sudah pasti peminat atau permintaan itu kurang. Kenapa? Karena banyak. Nah, dari situ dia bisa memainkan harga. Ketika misalnya masyarakat lebih butuhnya, dia akan memainkan harga misalnya dari harga 30.000
memasukkan banyak, kemudian barang yang ada di pasar itu langka, kurang, makanya bisa meminta harga dari harga 30.000 tadi bisa menjadi 60.000. Nah, inilah salah satu pengertian yang disampaikan atau yang diberikan oleh Sador Sukirno. Kemudian Tasman dan Soliha mendefinisikan investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha termasuk lembaga perbankan yang memiliki kelebihan dana. Nah, kalau terkait dengan Tasman dan Soliha ini, biasanya banyak orang yang melakukan investasi itu berupa menanamkan modalnya di bank, baik itu BRI, BNI, dan bank-bank yang lainnya. Dia akan menyimpan uangnya di bank dengan dalam bentuk deposito. Nah, berbeda ketika kita menyimpan dalam artian tabung biasa, menabung biasa. Nah, kalau deposito itu berjangka, misalnya dalam kontraknya sekitar taruhlah 5 tahun. Nah, di dalam 5 tahun itu baru bisa kita ambil uang kita yang kita tanam atau yang kita depositokan, itu misalnya harga kita simpan misalnya 300 juta misalnya didepositokan. Nah, itu nanti kita ambil 300 juta itu di 5 tahun ke depan. Tetapi ada penghasilan setiap bulan yang bisa kita terima. Itu namanya investasi. Nah, setiap bulan bisa kita terima angka berapa ya? Ada perhitungan persennya. Nah, itu dibahasakan dan diceritakan di awal kita sebelum kita memasukkan uang kita. Entah itu misalnya 500 atau 300 ribu per bulan tanpa kita berbicara. Berbeda ketika kita masukkan tabungan biasa. Misalnya kita menabung hari ini pasang misalnya 5 juta menabung, ya kita tidak dapat. Kalaupun ada yang masuk, ya kita sebelum keluar dalam 3 bulan terakhir. Dan 3 bulan terakhir itu ada namanya potongan admin atau administrasinya. Ya, jadi sama, jadi masuk 10.000, bahkan keluar biasanya 11.000 atau 15.000. Ya. Pernah lihat di kartu apa namanya, buku tabungannya biasa itu ada masuk, selain yang masuk tabungan kita. Dan biasa ada yang keluar, ada debit kredit. Debit kredit, kalau debit apa itu? Kalau debit di sana itu di bank itu keluar. Kalau kreditnya justru buat kita. Kalau hitungan perbankan atau hitungan apa namanya? Kalau kita kepala dulu yang misalnya pernah diterima, itu terbalik. Kalau debit itu adalah pemasukan, kalau kredit ya keluar. Kalau bank menurutnya debit itu adalah justru pengeluarannya, kalau kredit ya pemasukannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jangan heran ketika misalnya kita memasukkan dana yang kan sudah jelas bahwa kalau kita mendepositokan itu kan sudah jelas bahwa nanti 5 tahun baru kita bisa tarik itu uang kita dengan uang yang cukup 300 juta. Kemudian kalau menabung di akhir itu berbeda. Dan biasanya orang yang menabung misalnya yang hari ini yang 10 misalnya menabung kasih masuk 200 juta dengan tabungan biasa, kemudian tiba-tiba butuh lagi yang disimpan tadi mau diambil kembali 200 juta, saya yakin tidak bisa dapatkan yang 200 juta. Bisa jadi hanya sekitar 30 juta yang bisa ditarik. Nanti besoknya baru bisa ditarik sekian 200 juta. Kenapa? Karena itu hanya hitungan jam saja, uang yang kita sudah kasih masukkan langsung beredar kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi pihak yang mendepositokan uangnya di bank juga dapat keuntungan, lebih-lebih pihak bank juga akan memperoleh keuntungan dengan uang yang kita masukkan di sana di apa namanya, dialihkan lagi ke masyarakat yang butuh untuk kredit. Nah itu makanya jangan heran, baru saya kasih masuk dari masa tidak ada waktu, ya betul tidak ada. Karena sebelum kita datang memasukkan uang sudah banyak mengantri untuk
yang mau cari uangnya yang kreditnya tadi. Bahkan petugasnya itu baru tidak lihat di pintu masuk, tahu bilang kalian mau menabung, mau menyimpan uang, sudah langsung telepon. Bilangnya silakan ke sini lagi di cabang atau di unit, sudah mau cari uang datang. Jadi yang tadinya memasukkan uang dalam juta ya 200 juta itu sudah 14 atau habis, itu kan kami dalam artian bahwa hilang, tetapi itu sudah terbagi ke masyarakat. Jadi lagi modal oleh BNI atau BNI dan lain seperti itu. Kemudian kita masuk sunaria. Investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa akan datang. Jadi kalau menurut sunaria, saya kira ini penjelasannya atau kurang lebih sama secara umum. Bagi yang lain-lain bahwasanya kalau investasi itu adalah tentu keuntungan atau apa yang diharapkan itu nanti akan kita dapatkan dalam waktu yang lama, bukan langsung konstan dibutuhkan langsung dapat sebentar atau besok. Jadi investasi seperti itu. Jadi masukkan ini nanti suatu saat baru kita bisa dapatkan hasilnya. Karena yang jelas bahwa ketika kita berbisnis atau dalam arti menjalankan yang namanya investasi ini, hal yang paling kita inginkan adalah yang pertama adalah keuntungan atau laba. Jadi tidak ada orang yang berinvestasi hanya semata-mata untuk meminjamkan uangnya kepada orang lain atau hanya ingin dianggap bahwa saya orang kaya. Nah, tidak seperti itu. Pasti inginnya adalah bagaimana dia mendapatkan keuntungan atau laba dari apa yang telah dimasukkan atau uang yang telah diberikan kepada orang lain untuk dikelola dan nantinya akan mendapatkan hasil. Nah, terkait dengan ini pernah saya lakukan, pernah saya jalankan yang namanya investasi ini. Saya pernah memasukkan itu pun diminta. Pertama itu 3 juta. 3 juta itu satu lembar. Satu lembar hitungannya 1%. Jadi ketika misalnya pendapatan perusahaan itu, taruhlah pendapatannya dalam 1 bulan 100 juta, berarti yang saya dapatkan adalah 1 juta 1 bulan. Jadi kalau 50 berarti 500 ribu yang saya dapatkan dengan modal di 3 juta. Kemudian di bulan berikutnya diminta lagi 3 juta, jadi sudah 2. Berjalan sekitar 2 bulan kemudian saya diminta lagi 2 lembar ceritanya, itu pun 4 juta saja, berarti 8 juta. Sampai di sekitar 1 tahun lah, itu sudah saya berinvestasi sekitar 25 juta. 25 juta dan yang masuk setiap bulan di rekening saya itu sekitar 3 juta lebih, hampir 4 juta setiap bulan tanpa harus bekerja. Itu. Jadi perhitungannya tadi sama. Jadi 1 lembarnya adalah 1%. Jadi kalau 100 juta keuntungannya itu adalah 1 juta. 100 ribu keuntungannya saya dapat 1 juta. Kalau 50 ya 500, 30 ya 300. Ya, seperti itu. Jadi setiap bulan masuk di luar daripada gaji. Jadi gaji saya biasanya 3.800.000 yang saya terima hampir sama dengan saham saya atau investasi saya. Dan setelahnya itu saya resign dan tidak boleh pasang berinvestasi, harus ditarik kembali investasi, kembali modal 25 juta. Meskipun setiap bulan di HP saya itu masuk kredit sekitar 2 juta lebih, karena kayaknya dia sudah bagi bos saya sebelum bagi, karena bos itu yang ambil itu tentunya investasi. Jadi uangnya dia pakai untuk bayar ke saya kembali 25 juta, kemudian dia menggunakan nama saya atau investasi saya
ambil dan bukan hak saya, karena bukunya sama kartunya itu saya sudah serahkan kepada beliau. Itu yang jelas bahwa itu adalah salah satu model investasi. Investasi non fisik, ada investasi dalam bentuk kurang lebih hampir sama dengan kredit juga. Jadi jauh-jauh sebelum saya masuk masuk sebagai dosen, saya pernah kerja di swasta, salah satu manajer. Jadi itu diberikan diberikan keleluasaan untuk bisa berinvestasi juga di perusahaan itu. Baik, kita lanjut terkait dengan apa yang disampaikan oleh pakar yang keempat, Yulianto, mengartikan investasi sebagai penunjang konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu. Nah itu, kalau menurut Yulianto adalah semacam penundaan konsumsi. Misalnya orang yang berpikir ingin sukses terkadang menunda keinginannya, menunda kemauannya. Padahal ingin sekali makan misalnya spaghetti, dan sebagainya yang itu, dia biasanya menunda. Dia hanya menunda. Nanti katanya sukses betul, artinya dia sudah makan betul, baru dia mau nikmati ya makanan-makanan seperti itu. Bahkan kita sering dengar itu kalau orang-orang kayak orang Cina atau orang Korea itu, dia pakai istilah itu, sistem itu di dalam berbisnis. Dia tidak mau dulu makan terlalu enak-enak, dia tidak mau pergi keluar daerah rekreasi dan sebagainya, ke Eropa jalan-jalan, padahal dia sebenarnya tidak bisa mampu, tapi dia pendam itu, dia tahan itu untuk bagaimana uang yang ada pada dirinya dia investasikan, atau dia tambahkan dia punya modal untuk bagaimana hasilnya di kemudian hari dia bisa menghasilkan lebih besar lagi daripada yang sekarang. Seperti itu. Jadi misalnya hari ini dia hanya punya satu tempat atau satu tempat jadi usaha. Sekarang dia kembangkan misalnya, dia tahan, dia pendam untuk bagaimana supaya yang tadi satu usahanya dia buka cabang di tempat yang lain menjadi dua. Jadi sudah ada dua penghasilannya dari sebelumnya satu. Nah, kemudian sampai benar-benar sudah bisa sukses, baru dia bisa memiliki atau membeli apa yang sebelumnya dia inginkan, apa yang sebelumnya dia mau, termasuk di dalam pengadaan kayak berupa ingin beli mobil dan lain sebagainya. Ini menurut Yulianto. Kemudian menurut Kashmir dan Jakfar, investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal yang ditanamkan dalam arti tersebut berupa proyek tertentu, baik bersifat fisik ataupun non fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung, dan proyek penelitian. Nah ini kalau terkait dengan Kashmir dan Jakfar adalah bagaimana menginvestasikan, nah, bukan hanya sekedar berinvestasi yang bukan fisik, tapi yang non fisik juga. Nah kalau bercerita terkait dengan fisik ini, yang bisa kita tarik sebagai contoh di Sinjai, misalnya pembangunan BTN. Nah, ini masuk dalam properti pembangunan BTN, yang mana pembangunan BTN terkadang di awal itu pengelolanya atau yang melaksanakan itu yang punya usaha itu terkadang kekurangan modal untuk memulai. Nah, terkadang biasa dia buka peluang kepada orang yang ada di sekitarnya, baik tetangganya, kerabatnya, atau keluarganya untuk memasukkan investasinya. Dan terkadang biasanya modelnya itu seperti taruhlah 5 unit keluar 1, atau 10 unit keluar 2, atau 7 unit keluar 1. Itu seperti itu. Maksudnya adalah ketika kamu bangun 7 unit atau bangun 5 unit, kamu dapat 1 unit. Jadi bangun 5 unit,
sah untuk membangun 5 unit, berarti 500 juta itu kembali dulu. Seperti itu. Dan kalau di atasnya lagi 5 unit, berarti itu kan 2 unit. Nah, seperti itu investasi yang dilakukan. Cuma yang paling saya ingatkan dan pesankan, jangan sampai ada di antara kita yang karena sudah belajar yang namanya investasi, langsung mendengar dan ditawari oleh orang yang tidak dikenal, ada investasi di home, ini investasinya, dilihat ke gambarnya, bagus, profil bagus, tergiur, kebetulan punya uang, dimasukkanlah misalnya 100 juta, ternyata investasi yang dimaksud adalah investasi bodoh, tidak ada. Jadi dia hanya memprint atau hanya mengambil dan gambar-gambar yang ada di Google, baru dia print, baru dimasukkan, baru disebarkan sama orang yang mau kena tipu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus hati-hati. Yang namanya investasi seperti ini kita harus betul-betul pilih. Bahkan sering kita dengar bahkan kita sering melihat di televisi, banyak sekali orang yang tertipu gara-gara investasi yang tidak jelas. Karena tergiur. Mungkin karena hanya kenal orangnya bahwa termasuk itu bagus orangnya begini. Tapi di sisi lain, investasi yang dibahasakan itu adalah hanya bayang-bayang penuh, tidak ada. Meskipun ada, tetapi bukan dia pengelolanya, hanya mengambil nama tempat saja. Misalnya, PT saya itu punya telur itu di Lapangan mau berinvestasi. Yang misalnya Haji Badri taruh misalnya Haji Badri pasal 5 unit dapat 1, dia pasal 3 dapat 1, pasti tergiurnya lain. Nah ternyata bukan dia yang punya, itu pun uangnya dia di store, bukan langsung bangun unit di situ. Ya seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian Donald dan Goodman, investasi dari keuangan di mana seorang investor menanamkan uangnya dalam bentuk usaha dalam waktu tertentu dari setiap orang yang ingin memperoleh laba dari keberhasilan pekerjaannya. Nah, kalau menurut Donald ini terkait dengan misalnya tim tabungan. Bagaimana kalau kita buat usaha di kampus? Usaha itu misalnya kita buat aksesoris terkait dengan teman-teman atau senior kita yang mau selesai. Biasanya kalau sudah di yang proposal ada misalnya buket bunga atau buket dalam bentuk uang atau buket dalam bentuk wafer dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada selempang, ada misalnya bagaimana kalau kita pakai buat seperti itu. Maka setelah sepakat dan sudah dibahasakan kira-kira pembagiannya bagaimana, nah, maka jadilah itu namanya yang menurut Donald dan Goodman berinvestasi secara tim, secara berbarengan. Misalnya istilahnya kalau orang-orang anak-anak muda kemarin-kemarin itu bilang TK, TK usaha. Nah, misalnya apa ya seperti tadi. Nah, ini perlu dibahas. Nah, ketika misalnya ingin bangun usaha, ingin buat usaha, jangan sekali-kali baru satu bulan berjalan mau dibagi. Nggak bisa itu. Jadi paling cepat usaha yang dilakukan itu ya kurang lebih 5 bulan berjalan baru bisa diperbagi. Seperti itu. Jadi bergerak di bidang usaha apapun, perdagangan, penjualan dan sebagainya, kita harus nanti 5 bulan paling minimal baru kita bisa berbagi hasil. Itu harus dibahasakan di dalam pembahasan di awal. Ketika kita kumpulkan uang, berapapun keuntungannya di bulan pertama itu jadikan modal, di bulan kedua jadikan modal, bulan ketiga jadikan modal, bulan kelima jadikan modal, bulan keenam lagi keluarkan modal sedikit baru bagi sekian. Jadi misalnya penghasilannya taruhlah 2 juta, maka 500-nya dijadikan modal, tambahan modal 500, yang 1 jutanya dibagi, terus jadi berapa? 500
yang tidak melakukan hal itu. Belum berusaha, dia sudah tahu begitu. Kalau saya begini penampilan kita kerja berapa itu. Belum pindah kerja. Baru pikir. Misalnya yang dilarang-larang ini yang riba, yang paling banyak orang lakukan. Yang ketinggalan uang, kredit. Kalau saya punya uang 100 juta, saya kasih kredit ke masyarakat. Kalau perhitungannya misalnya 1 jutanya saya dapat 100.000, berarti 100 juta itu sekian. Dia sudah kali-kali begitu. Tapi dia belum jalankan, baru dia secara teori, secara bayangan, oke, betul. Tapi belum tentu secara realisasi atau penyelesaiannya. Kenapa? Karena dia tidak memprediksikan persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Bisa jadi ketika dijalankan hal seperti itu, misalnya dikasih nasabah atau dalam bentuk nasabah itu istilahnya konsumen. Nah, 10 orang belum tentu 10 orang ini mampu. Bisa jadi ada yang satu ke Malawat, yang satunya lagi ke kabur ke Malaysia. Nah, itu bukan lagi keuntungan, rugi. Karena itu dapat kembali modal kalau terbayar semua uang yang dipinjam. Jadi nanti berjalan sekitar beberapa bulan ke depan baru bisa berbagi lagi. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita sudah bisa mandiri, artinya bukan dalam artian kita sudah mapan sedikit dalam usaha itu, kita harus perkirakan berapa kira-kira supaya nanti kita bisa punya inventaris atau berupa motor dulu, berupa motor. Nah, di setiap bulan itu disisipkan untuk pembelian motor. Nah, dalam 1 tahun sudah ada motor inventaris. Itu. Nah, motor itu dipakai untuk dalam rangka aktivitas atau kegiatan usaha itu. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sudah besar seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut Suparmoko. Investasi dalam pengeluaran yang diajukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital. Persediaan kapital ini terdiri dari pasif-pasif, kantor, barang lama, lainnya yang dipakai dalam proses produksi. Nah, ini kurang lebih sama tadi dengan yang Saudara Suparno yang menyampaikan bahwa investasi itu adalah bagaimana mempertahankan persediaan kapital. Persediaan kapital dalam artian ini adalah persediaan kecil. Yang tadinya mestinya ada 5, tetapi 3 yang berjalan baik, 2-nya misalnya agak terseok-seok atau sudah mulai aus, sudah hampir dikatakan sudah mau rusak. Nah, perlu penambahan unit atau penambahan mesin. Dan tadinya 5 menjadi 10. Kemudian penambahan bahan mentah yang bisa tahan lama. Artinya di sini kalau orang yang punya perusahaan atau produksi di bidang furniture atau lemari, kursi, lipat dan sebagainya, itu bisa saja. Jadi ketika misalnya harga kayu agak murah atau paling tidak ada yang menawarkan satu lokasi misalnya, ada yang mau jual satu lokasi, kebetulan kayu di situ kayu bagus, ya tidak jadi masalah langsung beli. Biasanya ada orang seperti itu. Jadi kayunya saja dibeli, bukan tanahnya, kayunya saja yang dijual. Dan ada orang yang langsung yang beli, karena kayu itu akan tahan lama, artinya bisa bertahan lama. Nah, beda lagi kalau usahanya misalnya di bidang rumah misalnya, apalagi ini sudah mau menjelang puasa, awal-awal yang kita ada macam jeruk kayak apa itu yang minum di ini perlu dipahami. Jangan sampai karena kita belajar terkait dengan investasi supaya pengadaan bahan mentah supaya diperbanyak, nah justru dia beli jeruk 1 ton atau 1 trek, 1 mobil truk. Nah itu hanya bertahan sampai 1-2 hari,
dalam hal hasil bumi kayak apa namanya, kayak pala, kopi dan lain sebagainya, perlu diperhatikan juga karena tidak akan bertahan lama. Ini kalau menurut Menko Pmk. Kemudian Hamid dan Batalama, investasi merupakan pengeluaran pada satu sekarang untuk membeli akibat ring, tanah, rumah mobil dan sebagainya. Nah, kalau terkait dengan Hamid dan Batalama adalah dia mengibaratkan kalau berinvestasi kayak membeli tanah, membeli rumah, membeli mobil dan sebagainya. Nah, sekarang biasa muncul pertanyaan, nah, kenapa Bapak beli tanah? Padahal Bapak tidak suka berkebun, tidak suka bersawah. Ya betul. Jadi orang yang biasanya kurang paham dengan itu, bahwa itu namanya salah satu investasi. Meskipun orang tidak suka bersawah, tidak gemar berkebun, tetapi dia tetap beli. Kenapa? Karena tanah, tidak ada orang yang menjual tanah dengan harga 100 juta di 1 tahun ke depan paling cepat. Dia jual petanya 1 tahun ke depan tidak mungkin di bawah 100, pasti di bawah di atas 100 kalau tanah. Nah, ini adalah salah satu bentuk investasi. Nah, dia beli tanah. Nah, kalau misalnya dia tidak suka berkebun, dia kalau tanah yang dibeli adalah perkebunan, berarti orang lain yang bisa kerja, dia cuma dapat pasif. Jadi penghasilannya ada masuk setiap bulan saja, kalau setiap bulan ada, tanpa dia harus bekerja. Dan tanah yang digarap oleh orang lain itu juga tidak berpindah lagi ke orang yang kerja, tetap kembali kepada dirinya, karena dia yang punya kuasa. Jadi seperti itu. Tiba saatnya misalnya butuh tanah, nah dia bisa jual dengan harga yang sesuai dengan dia inginkan. Mungkin bisa di bawah 100 juta tadi, di bawah harga modal, tetapi orang butuh sekali. Orang butuh sekali. Betul misalnya ada keluarga yang sakit, yang butuh uang, dan tidak ada cara lain kecuali harus dijual itu tanah. Seperti itu. Ada juga yang membeli rumah, dia sudah punya rumah. Kenapa beli rumah lagi? Orang awam bertanya, kenapa beli rumah? Padahal bapak sudah punya rumah. Iya betul. Tapi rumah yang saya beli itu akan saya jadikan sebagai tempat misalnya, tempat penginapan, tempat kontrakan, tempat usaha. Dan tidak sedikit orang yang ada di Sinjai punya rumah tapi masih beli BTN. Tidak sedikit orang yang ada di Sinjai, ada juga rumahnya di Makassar. Dia mempersiapkan untuk nanti anaknya kuliah di Makassar, katanya dia berikan skema di Makassar. Padahal dia ada di tempat kuliah yang baru. Tapi setelah dia menyadari misalnya, wah ternyata yang paling bagus jangan kuliah di Makassar, itu rumahnya. Itu rumahnya yang ada di Makassar. Nah, seperti itu. Ini betul. Jadi terkait dengan kami sahabat selama. Kemudian mobil, dia beli mobil. Biasanya juga ada orang beli mobil. Kenapa beli mobil yang apa namanya kayak yang bilang tua sekali jelek? Kenapa beli mobil yang begitu? Orang tidak paham kalau orang itu sebenarnya mampunya di situ dulu. Mampunya di situ dulu. Jadi sama yang pernah saya alami, mobil pertama saya adalah mobil apa namanya biasa itu kayak mobil ambulan. APV, ya mobil APV yang pertama saya punya. Banyak orang yang mengatakan kenapa mobil itu ya itu saja, nah saya dibantu oleh perusahaan. Nah dari situ menjadi batu loncatan dari apa namanya dari APV itu menjadi modal awal untuk membeli Avanza.
kita beli 25, misalnya kita beli 35, kita jual 40. Kan untung. Ada juga orang yang misalnya dijadikan sebagai apa namanya? Kalau ini model perdagangan, masuk dalam kategori perdagangan meskipun dalam segi apa namanya? Investasi juga masuk. Apa istilahnya kayak dia beli kendaraan, masih dua lagi, maklar, ya, macam itu maklar. Tapi orang yang menjual yang seperti itu nama dikira maklar, dan tahu dia kenapa. Padahal orang yang mengumpulkan motor masih jual kembali, ya, itu maksudnya. Jadi dia beli untuk dijual kembali. Itu juga dalam model tarik apa? Investasi dalam model real atau nyata. Artinya kelihatan, jelas ada barangnya, ada risknya. Jadi seperti itu. Kemudian mulia dinyatakan bahwa investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa akan datang. Saya kira kalau mulia pengertian yang diberikan adalah sama secara umum, bahwasanya pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Nah, ini ada beberapa mengisi beberapa yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, ada satu yang paling apa namanya? Yang paling dan bahkan jarang dimasukkan di dalam apa namanya? Jarang dimasukkan di dalam buku terkait dengan investasi ini. Pembelajaran ini. Investasi yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, investasi akhirat. Investasi ini dilakukan oleh bukan hanya orang Islam, tapi banyak juga orang yang di luar Islam. Meskipun pada kenyataannya kita ketahui bahwa ya agama yang benar-benar yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Ini yang paling di antara semua investasi yang ada, investasi yang sangat menjanjikan, meskipun kita tidak bisa dapatkan di dunia, adalah investasi akhirat. Ini disampaikan oleh kalau dibilang para ahli, ini di atasnya para ahli. Muhammad SAW, ketika kita tanya investasi akhirat, tentu hal-hal yang didapatkan artinya jauh lebih apa yang telah didapatkan di dunia. Kalau investasi akhirat terkadang bukan sekarang hari ini kita masuk ya tidak ada tidak itu berusaha dan seterusnya. Tetapi terkadang kita tidak ketahui ya dibalas oleh Allah SWT dengan yang berikan dalam sampai kita sadar sebenarnya. Pernah kita melakukan beberapa kebaikan-kebaikan, misalnya membantu orang yang ada di jalan, misalnya kebetulan butuh tumpangan, misalnya hal kecil yang kita berikan kepada orang yang butuh tumpangan, misalnya kita bawa sesuai dengan alam yang tujuh. Kemudian Allah membalasnya dengan perlakuan yang sama dengan keluarga kita. Ada juga orang lain yang masuk keluarga kita, tapi kita ketahui ternyata di sana tanya dia diberikan rezeki atau apa yang lain. Itu tanpa kita sadari. Ya baik, kita lanjut. Jadi terkait dengan investasi ini, jadi tidak kita dapatkan di dunia, tetapi itu kita dapatkan di akhirat. Dan banyak juga orang yang berinvestasi di akhirat hanya ingin dipuji atau hanya ingin ditanjung-tanjung. Nah, terkadang misalnya memberikan sumbangan
hamba Allah yang tulis, tapi masuk 5 juta. Bagi bukan Haji Z 1 juta, hamba Allah 50.000, hamba Allah 5 juta. Saya itu tadinya apa namanya, hamba Allah tidak ditaruh, tapi karena sudah disebut, dia sebarkan kepada semua yang ada di situ. Oh, saya itu. Ya. Di sini kita tidak tahu apakah awalnya banyak atau tidak, ya, sesuai dengan doa yang dilakukan atau tidak. Yang jelas bahwa ketika kita memberikan apapun dalam keadaan ikhlas, dan seperti itu pula juga ganjarannya. Jadi ada orang yang bersedekah, atau ada orang yang membantu orang lain, atau ada orang yang memasukkan misalnya uang kecelengan, misalnya dia masukkan 1.000, ada yang memasukkan 100.000, belum tentu 100.000 lebih besar pahalanya daripada 1.000. Kenapa? Karena disesuaikan dengan takaran kemampuannya. Meskipun yang 100.000 ini, tapi dia punya ratusan juta orang yang kaya, tetapi yang memasukkan 1.000 untuk makan setiap hari saja susah, maka lebih besar pahala dan kedudukannya yang 1.000 rupiah daripada 100.000. Jadi jangan berkecil hati ada 1.000 sedikit masuk ke dalam itu. Ini tidak ada, tetap diperhitungkan sesuai dengan kemampuan orang itu. Kemudian dari definisi atas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama kurun waktu tertentu untuk mendapatkan sejumlah keuntungan di masa akan datang. Nah, ada beberapa dari definisi terkait dengan investasi. Bahwasanya yang pertama itu adalah ada komitmen. Komitmen dalam artian bahwa ada pembahasan. Kalau dia bekerja secara mandiri atau secara satu orang, berarti komitmennya adalah ingin bagaimana supaya usahanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan manajemen yang baik. Karena ini banyak orang yang karena dia hanya melihat orang yang ada di luar sana. Kita ambil contoh lagi. Terkadang ada orang yang apalagi kalau mau menjelang ini puasa, setiap setiap kayak bilang besok puasa pun itu tempat makan. Wah, saya tidak tahu apakah memang terakhir mau makan itu atau bagaimana. Yang jelas di pasar itu warung penuh, bahkan sudah banyak yang sudah habis karena saking banyaknya orang yang pergi di warung untuk makan, katanya makan terakhir sebelum Ramadan. Meskipun besoknya makan lagi, yang tidak puasa besoknya juga tetap pergi juga. Nah, dari situ dia melihat, wah, peluang ini, banyak ini. Ternyata warung bagus dibangun, bagus di tempat usaha ini. Nah, maka timbulnya itu buat usaha itu, maka bikin usaha warung dan disediakan hanya disediakan adalah nasi putih, ayam, ini tempe, telur. Kemudian ada menu kedua nasi goreng, itu disediakan. Besoknya ada nih 2 orang yang hadir, kebetulan keluarganya. Besoknya 1 orang lain. Besoknya sudah tidak ada lagi, sudah beberapa hari tidak ada lagi. Kenapa? Karena dia tidak punya manajemen yang baik. Hanya melihat saja. Jadi ketika kita mau berinvestasi dan berusaha, kita harus belajar situasi, kondisi, dan bagaimana caranya supaya bisa apa yang kita usahakan itu bisa lebih baik. Jadi kita belajar dulu bagaimana caranya untuk, misalnya kita sudah pasang, oke lah, warung. Kita belajar dulu bagaimana caranya mengelola warung, bagaimana caranya memanage warung supaya bagus. Jauh-jauh sebelum kita
kita bangun warung, kita harus publikasikan dulu. Namanya dulu sudah ada, dipublikasikan di luar sana sampai di Jakarta, itu sudah tahu ya, ada akan dibuka itu warung makan di Sinjai, namanya warung sedap. Tapi belum ada yang dibuka. Berarti orang sudah mulai mengenal, orang sudah mulai tahu bahwa akan ada warung sedap di Sinjai, di jalan ini misalnya, ada nomor HP-nya. Kemudian yang kedua adalah membangun relasi yang banyak. Membangun relasi. Jadi jangan iri ketika misalnya warung sebelah misalnya bagus sekali, ramai terus, karena dia bangun relasi. Banyak temannya, banyak keluarganya, banyak sanak familinya. Kemudian banyak sahabat-sahabatnya yang mempromosikan tempatnya. Karena orangnya bagus. Ketika datang di warungnya, pelayanannya bagus. Baru saja mau masih di dalam perjalanan, masih bisa belum pilih mau tidak ada niat untuk sika makan. Baru di perjalanan jauh-jauh sudah bilang masih Pak tiga sini parkir. Tiba di baru masuk pintu warung, mari Pak silakan dulu, mau pilih tempat mana Pak? Silakan dulu. Ini ada menu Pak, silakan. Mau pilih tempat apa? Kita catat saja Pak. Kemudian segala bentuk keramahan yang ada itu akan mempengaruhi konsumen atau pembeli untuk datang lebih dari 2 kali. Di sebaliknya tidak masalah. Saya tahu nih, dari tadi kan dulu ini tidak ada itu orang pelayannya datang di sini. Namun yang kedua sudah tidak dipesan lama sekali, padahal menunya satu itu perlu. Baru tiga kali juga dikenal siapa di dalam, siapa yang pengelolanya. Nah ini, jadi ketika kita punya atau ingin berusaha atau ingin berinvestasi, kita harus paham dulu, pelajari dulu apa yang kita mau masukkan dana kita melalui untuk dijalankan. Jangan karena kita punya uang, kita punya modal besar, lantas semaunya saja ingin sesuai dengan selera-seleranya ingin berusaha, maka itu bisa hanya berjalan seperti bulan 2 bulan, dulu kita itu akan merugikan kita. Sama juga ketika kita berjalan untuk bekerja secara tim atau berinvestasi di tempat yang lain, di perusahaan atau di bidang tempat-tempat yang lain, kita harus pelajari dulu. Artinya dicek dan dicek dulu. Misalnya ada yang tawarin untuk 3 unit dapat 1, kita tahu dulu, pelajari. Oh, betul betul. Siapa yang tempat? Siapa yang tempat? Kan tidak mulai. Oh, dibantu. Oh, jadi pertama dibantu sekolah. Kedua, bagaimana caranya? Tidak pernah dilakukan. Kemudian kedua, bagaimana tanggapan masyarakat ini baru bisa. Itu namanya dikelola yang baik. Jangan sampai tadi yang bodoh-bodoh itu niat pagi untuk hubungan itu kerugian yang kita dapatkan. Nah, kemudian ada juga jenis-jenis investasi yang terluput dari kita, padahal itu sudah masuk investasi. Ada orang yang menginvestasikan misalnya rumahnya ketika misalnya terjadi kebakaran atau terjadi gempa bumi, rumahnya hancur, rumahnya hangus, terbakar sampai jadi debu. Itu ketika terjadi itu dan sudah menasuransikan rumahnya, maka rumahnya akan dibangun kembali bagus.
Ada juga yang mengasuransikan mobilnya, hanya pegang sedikit dan sudah terganti, dan itu baru lagi. Bahkan dari sakit saja sampai kematian diasuransikan, diinvestasikan. Pernah dengar investasi jasa raja? Sampai kita sadar sebenarnya kita sudah berinvestasi di kendaraan. Ketika kita bayar pajak, di situ ada itu biaya asuransinya jasa raja. Sampai kita ketahui dan sadari. Ada juga yang setiap bulan dibayar di BPJS Kesehatan. Ketika kita sakit, maka berobat di rumah sakit tanpa harus kita bayar. Itu sudah berinvestasi di awal sebelumnya. Ada juga orang yang kecelakaan dalam kerja masuk rumah sakit dan lain sebagainya akan mendapat fasilitas, akan diobati secara gratis oleh BPJS Tenaga Kerjaan. Itu masuk dalam jenis investasi. Ada juga investasi misalnya ultra, apalagi banyak. Investasi ini sering dilakukan untuk bagaimana orang tua misalnya ketika anaknya sudah bisa atau masuk perkuliahan, sudah punya modal, sudah punya uang untuk menguliahkan anaknya, karena uang yang dimasukkan tadinya oleh asuransi itu, maka ada dana untuk menyekolahkan anaknya. Itu. Kemudian investasi adalah sebuah pengeluaran perbelanjaan penanaman modal. Ada perusahaan untuk membeli, untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi definisi yang kedua adalah bagaimana investasi itu merupakan pengeluaran atau perbelanjaan di dalam penanaman modal. Kemudian investasi merupakan pengeluaran perusahaan membeli atau memperoleh tempat produksi yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, atau pengeluaran untuk membeli faktor produksi untuk membangun usaha dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Ini poin penting dalam pengertian daripada atau definisi investasi dari beberapa pakar atau para ahli. Kemudian fungsi investasi. Fungsi investasi yang pertama adalah suatu pengeluaran untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dan suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Jadi tujuan investasi adalah untuk terkait dengan pengadaan, pengeluaran yang dikeluarkan terkait dengan pengadaan, sehingga menghasilkan keuntungan atau pendapatan di masa yang akan datang dengan berlipat ganda. Kemudian fungsi yang kedua adalah kurva yang menunjukkan sebuah hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Nah, saya kira bahwa terkait dengan peningkatan daripada investasi justru akan memberikan juga peningkatan terhadap perekonomian, perkembangan ekonomi yang ada di setiap daerah. Nah, hal ini juga akan berdampak kepada pendapatan daerah dan pendapatan nasional, karena semakin banyaknya usaha-usaha yang ada yang muncul, itu juga akan mempengaruhi laju perekonomian, laju pertumbuhan ekonomi yang semakin besar, sehingga pendapatan daerah itu pendapatan pendapatan nasional juga akan semakin meningkat. Nah, karena semakin banyak misalnya yang sudah membangun, membuat yang membuat yang kayak gerobak, itu gerobak dulu tidak dikenakan biaya, tidak kena pajak, tapi sekarang kena pajak. Jadi biasa itu ada ceknya di situ, tanggal sekian, bulan sekian, saudara dari bawah itu pastinya berjalan sampai 1 tahun. 1 tahun harus diperbarui lagi, dibayar itu. Jadi setiap gerobak-gerobak yang seperti itu berbayar, kena pajak. Makanya
Dari situ penghasilannya juga daerah bertambah. Dari situ penghasilannya juga negara juga bertambah. Karena sejalan dengan peningkatan perekonomian itu akan juga mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang yang ada di daerah itu. Dan salah satu bentuk juga yang bisa menandakan bahwa daerah yang maju termasuk adanya perguruan tinggi di suatu daerah ini. Tanpa disadari, ada tempat kuliah di Sintanya atau di Sinjai, ada orang Indonesia, ada orang Bulukumba, tanpa disadari datang ke Bulukumba, tinggal berbensin di Pertamina. Sampai di sini menunggu dosen, beli lagi minuman, beli lagi makanan di sana. Tanpa disadari dia belanja kembali di Sinjai. Kemudian yang suka minuman tadi beli lagi bahan di pasar, bukan tuannya. Di pasar belanja lagi di dalam beli ikan. Yang di pelarangan pulang mengojek, mengojek lagi beli barang, bukan cukup banyak. Itu baru satu orang dari rumah. Belum yang ada dari Monya dan yang lain. Datang ke Sinjai. Bilang saya tidak terlalu banyak belanja Pak, tapi Pak Kos sekali, Pak Kos suka bayar, atau Pak Kos terlalu banyak biaya itu bayar. Sampai kita sadar perputaran uang yang ada di sini akan semakin besar dan mempengaruhi semuanya. Bukan hanya bilang yang menjual kue di tadi yang dibeli ada yang menjual minuman, tidak, karena menjual minuman juga belanja di sana. Bahan-bahannya tadi untuk dijual yang kita punya. Demikian yang menjual bahan-bahan itu mau makan sebentar malam, beli ikan di pelarangan sana. Yang menjual ikan di pelarangan mau pulang tidak ada kendaraannya, panggungnya lebayar saja. Panggungnya untuk makan sebentar juga beli nasi. Sampai itu cuma satu orang. Hitungannya sampai kita sadari. Dan itu akan mempengaruhi yang namanya pertumbuhan atau kemajuan situasi daerah. Apalagi di Sinjai ada dua perguruan tinggi atau universitas yang besar. Belum lagi yang ada di sana di Lampak yang aktif ada juga. Apalagi kalau di Sinjai sudah ada yang namanya perusahaan besar, itu lebih besar lagi dan lebih mempengaruhi perekonomian. Itu. Jadi sangat-sangat berpengaruh terkait dengan investasi itu akan menunjukkan hubungan antara tingkat investasi meningkat dan tingkat pendapatan nasional. Kemudian kita masuk ke tujuan investasi untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tetap dalam setiap periode. Jadi orang yang berinvestasi itu misalnya kalau sudah dapat keuntungan di bulan itu, maka akan selalu setiap bulannya dapat. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh yang saya lakukan. Di setiap bulan selalu ada masuk. Entah 2 juta, 3 juta, atau 2 juta. Tapi yang jelas setiap bulan ada. Tergantung daripada kesehatan perusahaannya tempat kita berinvestasi. Karena biasa kita pakai di perusahaannya. Karena kebetulan kita manajemennya yang agak akurat sehingga penghasilannya juga berkurang. Kita karena ada fenomena alam sehingga menyebabkan terjadinya banjir sehingga mempengaruhi apa tadi yang namanya usaha-usaha itu. Kemudian tujuan kedua adalah untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansi, kepentingan sosial. Nah, kalau tujuan investasi yang dimaksud nomor 2 ini adalah misalnya berinvestasi patung-patungan tadi. Misalnya bagaimana kalau kita berinvestasi, kita patung-patungan bikin usaha minuman dan makanan. Kita buat bazar, kemudian penghasilannya itu penjualan kita sumbangkan kepada pondok pesantren yang ada di sana, atau kita sumbangkan ke Turki misalnya, ke Afghanistan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu
tujuan investasi dalam kepentingan sosial atau ada ekspansi yang ingin dilakukan. Nah, itu sama juga sebenarnya itu ada ekspansi di dalamnya yang punya matematik, alfamart, Indomaret. Ya itu ada lebihnya dari 20 Rusia. Sebenarnya itu ada lebihnya itu dijadikan sebagai tumbangan. Tumbangannya adalah orang-orang yang bukan media, bukan Islam. Tumbangan itu orang-orang yang saya Kristen, saya dan sebagainya. Saya kan juga. Kemudian yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui pemilikan sebagian entitas atau perusahaan tersebut. Jadi biasanya ini yang sering pernah atau bahkan selalu menonton drakor, biasanya kriteria selalu menonton film Korea itu identik dengan perusahaan-perusahaan. Biasanya apa namanya? CEO itu misalnya ada anaknya, kedua dan sebagainya, itu mendapatkan kepemimpinan daripada perusahaan itu. Ya, kita lihat begitu. Kemudian ada juga dari pihak tertentu yang ingin juga mendapatkan posisi itu. Bahkan ada juga yang dari luar sana yang ingin mendapatkan posisi itu. Nah, yang mana yang paling berpengaruh itu adalah orang yang punya investasi yang besar di dalam perusahaan. Orang yang punya saham yang besar di perusahaan itu, maka dialah yang akan mengontrol, menentukan seperti apa kelangsungan daripada perusahaan itu. Seperti itu. Tidak heran kita sering mendengar dari kepemimpinan misalnya ini satu berubah pindah ke yang lain. Ternyata yang kota itu adalah dia, karena dia banyak pasar modal. Seperti itu. Dan mau tidak mau, pemilihan atau direksi yang begini pasti dia di sini karena dia punya banyak modal. Seperti itu. Kemudian untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku, ini betul tadi sudah dijelaskan adalah bagaimana persediaan bahan baku untuk bagaimana mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan, artinya menguasai pasar, menentukan harga. Ini kalau sudah dia punya tambang buat tersedia. Karena kalau perusahaan-perusahaan yang kita belajar dari pengalaman yang ada, biasanya dia tahu bahwa ketika bahan baku tersedia itu ketika mesinnya, misalnya mesinnya yang betul jadi murah, dia beli banyak. Kemudian setelahnya itu buka mesinnya, berarti mau cari bahan baku tidak ada. Dia ada, karena cuma dia beli banyak. Apalagi kalau dia kuasai semua bahan baku yang ada, maka perusahaan-perusahaan yang banyak jadi dengan ini tidak akan bisa menghasilkan produksi atau tidak bisa memproduksi dengan jumlah yang banyak. Kalaupun ada sedikit, beda dengan yang ini. Dia punya bahan baku yang banyak. Dia punya dia bisa memproduksi besar-besar dan dia bisa menguasai harga atau paling tidak menentukan harga. Karena orang akan kembali lagi bahwa ketika barang kurang maka permintaan akan besar. Ketika permintaan besar maka akan mempengaruhi nilai atau harga produk tersebut. Kemudian yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis. Meskipun tadi ini keterbalikan daripada yang nomor 5, tetapi terkadang juga ada memang perusahaan-perusahaan yang memang tidak ingin melihat juga rekannya atau partnernya misalnya jatuh atau paling tidak bangkrut hanya karena persoalan misalnya tidak punya modal. Makanya ada dari perusahaan lain atau orang lain yang saling mendukung untuk memberikan bantuan modal itu supaya perusahaan tadinya yang mau bagus bisa kembali
investasi sebenarnya masih banyak, cuma dua materi ini, dua pertemuan yang saya bahas, tetapi karena waktu juga yang kiranya kita lanjutkan sampai di jenis investasi dan jenis seterusnya, nanti kan kita di pertemuan selanjutnya kita bahas. Dan sini kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ada terkait dengan investasi? Di sini yang selain PNS atau pegawai, siapa? Yang selain PNS atau pegawai? Satu orang, yang lainnya pegawai dan PNS. Kalau kalian staf di mana? Kapal. Kalau staf di mana? Komentarisnya siapa? Dari sana? Di mana kerja? Tidak? Pengusaha? Penguasa? Kalau yang berpikir di mana? Apa kerja kamu? Pengusaha? Jadi begini, maksud saya untuk sebentar ada kegiatannya P2MP bagi yang mau ikut belajar pelatihan silakan ikut, yang tadi juga dulu belajar terkait dengan upah-upah itu. Jadi bagi tadi orang yang paham berbagi silakan. Nanti akan dipandu cara membuat proposalnya, kemudian nanti akan cair uangnya untuk digunakan jadi terkait dengan pembelajaran kita investasi dan pengembangan ekonomi lokal bukan berarti bahwa kita sudah PNS dan tidak mau lagi jadi pengusaha, tidak seperti itu. Jadi yang alhamdulillah yang sudah PNS atau yang sudah pegawai itu juga bisa menjalankan yang namanya investasi. Jadi sekali lagi investasi itu tidak perlu kita bekerja. Jadi ceritanya kita pegawai negeri oke, kita jalankan tugas itu sebagai pegawai kita. Kita ada juga yang jalan usaha kita dengan cara tanpa kita bekerja. Ada juga usaha yang memang harus dilakukan. Jadi tanpa begitu juga PNS kalau mau yang bekerja, yang mau bekerja usaha itu kita misalnya waktu kita bisa malam, malam. Yang penting jangan usaha apa namanya? Jadi jangan usaha jual apa namanya? Jual sopol begadang di siang hari diangkat itu. Jadi kalau jual di sopol begadang malam juga. Kalau dia diangkat, karena kalau dia tidak ada jual begadang. Itu sekedar mungkin tetapi menarik di mana namanya? Karena biasanya kalau jam begini agak-agak apa namanya? Agak-agak panas jadi sedikit lembut supaya bisa apa namanya? Yang kira-kira tadi balik kembali. Ya, ada yang bertanya kan? Ada? Baik, saya kira itu untuk
Karena itu